Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel Sampurasun. Semoga teman-teman tetap mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti mana biasanya. Oke, kali ini kita akan menceritakan misteri ini menjadi polemik juga kontroversi, yaitu mengenai Adolf Hitler, sang Führer atau sang pemimpin Reich ketiga di Jerman, pencetus atau awal dari Perang Dunia Kedua. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai bagaimana sih Perang Dunia Kedua itu dimulai. Perang Dunia dimulai sebenarnya memang dari Jerman, tapi Jerman sebenarnya juga mendapatkan inspirasi untuk menjadikan ras Arya itu, ras unggul itu, yang pertama dari teori Darwin. Teori mengatakan keunggulan spesies yang tetap bertahan adalah yang terkuat. Jadi teori revolusi ya. Contoh misalkan nenek moyang kita adalah nenek moyang bangsa kera. Jadi bangsa kera itu adalah nenek moyang kita, walaupun banyak bantahan tentang itu. Yang kedua yang menjadi inspirasi Adolf Hitler adalah fasis Itali, yaitu Benito Mussolini, untuk membentuk blok poros, yaitu blok non sekutu ya. Kalau sekutu kan seperti halnya Inggris, Rusia, waktu itu Uni Soviet, Amerika Serikat, terus juga negara-negara Perancis, seperti itu ya. Jadi terinspirasi oleh fasis Itali untuk bangsa Jerman, ras Arya itu ras yang akan memimpin dunia, ras unggulan atau ras yang memiliki superioritas di atas ras-ras bangsa yang lain. Nah, dari situlah dari Adolf Hitler dimulai, itu dengan Adolf Hitler memimpin Nazi Jerman, membuat partai yang akan menguasai Jerman dengan berbagai cara. Pada awalnya beliau menggulingkan atau setidaknya mempreteli kekuasaan dari presiden Jerman waktu itu, kemudian merebut kursi kanselir, merebut juga kursi-kursi parlemen di Jerman. Setelah itu jadilah Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman, mempersatukan antara presiden, semua unsur itu menjadi hanya satu, yaitu di kanselir Jerman, dan Adolf Hitler menobatkan dirinya sebagai Reich ketiga, kekaisaran ras Arya. Mulai invasi ke negara-negara tetangga yang pada awalnya ke Polandia, terus kemudian ke Prancis, ke Uni Soviet. Pada awal juga dengan komunis Soviet mengadakan perjanjian, tapi entah kenapa perjanjian itu dilanggar sehingga Jerman menyerbu ke Soviet. Nah, yang jadi misteri setelah 5 tahun mendekati akhir Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami kekalahan beruntun karena pasukan-pasukan terbaiknya banyak yang meninggal, mati, terbunuh di medan pertempuran. Heinrich Himmler, kemudian Göring yang ahli dalam istilahnya merekrut ataupun public speaking untuk membakar semangat-semangat rakyat Jerman yang bergabung dengan pasukan dari Jerman sendiri. Nah, setelah mengalami kekalahan karena takut tertangkap ataupun takut dibunuh, maka Adolf Hitler menurut catatan sejarah mati bunuh diri di bunkernya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Adolf Hitler itu
mati ataupun meninggal di Indonesia, tentu lebih tepatnya di Surabaya. Ada makamnya dan merubah namanya itu menjadi Dr. Poch. Itu seorang dokter dari kebangsaan tidak dapat dipastikan beliau dari mana, tapi Dr. Poch itu mirip sekali perawakannya dengan Adolf Hitler dan mempunyai istri. Nah, kenapa ada teori seperti itu, teori konspirasi yang mengatakan bahwa Adolf Hitler meninggal di Indonesia? Yang pertama, karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan bangsa Yahudi, karena memang diketahui bahwa Adolf Hitler sangat membenci bangsa Yahudi, dibuktikan dengan genosida terbesar di dunia. Itu kan banyak meninggalnya bangsa-bangsa Yahudi yang memang sengaja oleh Adolf Hitler untuk dimusnahkan. Kemudian yang kedua, yang yang makin menguatkan katanya Adolf Hitler meninggal di Indonesia karena Indonesia paling aman untuk jalur pelarian dari Perang Dunia Kedua. Memang blok poros mengalami kekalahan yang begitu hebat. Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Italia yang lebih dulu ditangkap dan di pancungnya ataupun digantungnya Benito Mussolini di ibu kota. Kemudian yang terakhir yang menyerah kepada sekutu adalah Jerman, karena waktu itu pemimpin tertingginya itu dikatakan meninggal di bunker. Tapi sebenarnya juga masih penuh misteri juga, karena katanya tengkorak yang ditemukan itu setelah mengakhiri hidupnya, kemudian jasadnya itu dibakar, tapi tengkoraknya setelah diteliti itu tengkorak seorang bukan dari Adolf Hitler. Dan yang di Indonesia itu Dr. Poch itu banyak sekali istilahnya teori-teori yang seakan-akan memang mengiyakan bahwa Adolf Hitler meninggal di Indonesia. Seperti menurut istrinya ataupun sahabatnya, Adolf Hitler, Dr. Poch ini mengunggulkan, membangga-banggakan Jerman, kemudian juga sangat bangga juga dengan ras Arya. Nah, itu kan menjadi tanda tanya. Ini kok kenapa seorang Dr. Poch itu sangat membanggakan Jerman. Juga sebenarnya ditemukan beberapa makam, yaitu makam dari orang-orang Jerman, tentara Jerman yang ada di Bogor. Itu kan lambangnya pun seperti lambang kanselir Jerman. Ya, teman-teman bisa search sendiri ya di YouTube ataupun Google. Ada ditemukan makam tentara Jerman. Nah, itu juga kemungkinan menjadi pengawal untuk Adolf Hitler bisa melarikan diri ke Indonesia. Dan makam ataupun orang yang disinyalir Adolf Hitler itu adalah Dr. Poch yang makamnya itu ada di Surabaya. Ini sudah dibahas banyak channel. Kemudian juga Helmi Yahya di channelnya sudah membahas. Kemudian juga di buku karya, lupa lagi kalau itu Kang Ida juga pernah membacanya, bahwa Adolf Hitler melarikan diri ke Indonesia dan sampai akhir hayatnya meninggal di Indonesia dengan nama samaran Dr. Poch. Itu teori konspirasi terbesar di bekas Perang Dunia Kedua tahun 1945, yang penting dengan kekalahan Jerman 1945 dan jatuhnya Berlin oleh Hammer Merah atau Tentara Merah dari Soviet. Itu tentara yang dibentuk dan didirikan oleh Partai Komunis Stalin, dan dari situlah juga dikenal ada hari rayanya ya, ada peringatannya di Rusia saat ini.
Itu saja teman-teman, semoga ini bisa menjadikan pelajaran, bisa menambah wawasan teman-teman. Entah benar apa tidaknya, perlu penelitian yang lebih lanjut oleh para ahli sejarah, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat biasa berhak untuk beropini sebagai istilahnya kebebasan ya, tapi dengan dasar-dasar yang tentunya bisa dipublish. Itu saja yang bisa Kang Hidayat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.